Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur, dan juga pemirsa MP Channel Raden Beling. Alhamdulillah, kali ini kita berada di sebuah tempat, yaitu tepatnya berada di Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Yang konon di tempat ini adalah tempat bersemayamnya atau makamnya salah satu waliullah yang bernama Syekh Syuluki. Siapakah beliau? Siapakah gerangan beliau? Jangan kemana-mana, simak terus video kami hanya di MP Channel Raden Beling. Shollu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, hamdan wa salaman amma ba'du. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur, dan juga pemirsa MP Channel Raden Beling. Alhamdulillah, kita sudah berada di makamnya Syekh Suluki yang berada di Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MP Channel Raden Beling. Di sini kami akan mencoba menceritakan beliau atau mengkisahkan beliau sebatas kemampuan kami, dan informasi ini kami peroleh dari berbagai sumber. Diantaranya itu kami pernah bertanya kepada sang juru kunci yang berada di sini. Oke, sahabat-sahabat dan juga pemirsa MP Channel Raden Beling. Jadi beliau ini adalah mempunyai julukan Syekh Suluki, yang mana nama ini, Syekh Suluki ini, nama ini diambil dari kebiasaan beliau ketika menjalankan sesuatu atau melakukan sesuatu, entah itu bertanam, entah itu bekerja apalah, melakukan kegiatan. Dalam kegiatannya atau dalam pekerjaannya itu, dalam sesuatu yang dilakukan itu, beliau selalu berzikir kepada Allah, bersuluk kepada Allah. Sehingga banyak santri atau pengikutnya beliau disebut atau dipanggil Syekh Suluki. Nah, ini nama beliau. Dan beliau ini adalah, nama kecilnya itu Raden Suryo Kusumo, atau juga ada yang menyebutkan Dewa Agung Pranoto Kusumo. Dan beliau ini adalah salah satu putra wayah atau putra mahkota daripada Brawijaya kelima, dari selir yang bernama Nyai Ratu Dia. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur, subscriber, dan juga pemirsa MP Channel Raden Beling. Jadi beliau ini adalah salah satu keturunan daripada Brawijaya kelima, Raja Majapahit yang berkuasa antara abad 14 sampai abad 15-16 Masehi lah, sekitaran abad itulah. Itu adalah Brawijaya kelima yang berkuasa di Majapahit, dan ini Syekh Suluki ini atau Raden Suryo Kusumo ini adalah salah satu putra mahkotanya atau putranya. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MP Channel Raden Beling. Jadi singkat cerita, beliau ini berada di sini itu sebenarnya beliau itu mendapatkan tugas khusus dari saudaranya Raden Fata. Jadi beliau ke sini ini mendapatkan perintah atau tugas khusus daripada Raden Fata, yang mana waktu itu di Demak Bintoro sana Raden Fata ini ingin membangun sebuah masjid, Masjid Demak. Jadi hasil dari musyawarah dari para wali dan juga kerabat-kerabat kerajaan dan juga saudara-saudara Raden Fata, dalam pembangunan Masjid Demak ini membutuhkan biaya yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu banyak sahabatnya atau kerabatnya atau guru-guru atau siapapun yang dekat dengan Raden Fata itu diberi tugas. Salah satunya yaitu saudaranya ini, Syekh Suluki ini, diberi tugas untuk mencari perbekalan, coro kasan gawe bondo lah, gawe bondo untuk pembangunan Masjid Demak. Dan beliau ini memilih tempat sini. Beliau memilih tempat di sini karena di sini dulu itu banyak pohon-pohon atau hutan dan juga bambu, yang mana dari hasil pemotongan atau penebangan kayunya akan diserahkan ke Demak sebagai perbekalan pembangunan Masjid Demak. Dan konon beliau ini menebang sangat banyak sekali. Kayu, bambu atau kayu-kayu yang lainnya. Dan juga mengirim hasil makanan yang ditanamnya di sini. Banyak sekali, tak terbilang. Oleh karena itu, saking seringnya beliau mengirim ke Demak, dari sini ke Demak, mengirim makanan, mengirim hasil pertaniannya, hasil penebangan di hutan atau bambu.
dari banyaknya yang dikirim yang tak terbilang, sehingga saat itu juga tempat ini dinamakan Desa Wilangan. Nah, yang Wilangan ini bahasa Jawa. Jadi Wilangan ini berasal dari bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia itu bilangan. Jadi tidak terbilang. Saking banyaknya gitu loh. Nah, akhirnya tempat ini dinamakan Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Oke, singkat cerita, beliau merasa enak dan merasa nyaman tinggal di sini. Akhirnya suatu ketika pembangunan Masjid Demak hampir dan juga bisa dikatakan sudah selesai, beliau sudah berusia lanjut atau sudah tua. Beliau berwasiat kepada santrinya atau pengikutnya dalam bahasa Jawa, sesuk yen aku kapundhut dening Allah, kapundhut dateng ngerso dalam Allah, aku njaluk tolong makamno jasadku ono daerah kene, di sini, di sebelah timurnya sungai. Nah, singkat cerita, akhirnya beliau sedo, beliau wafat, beliau meninggal dunia. Dan yang sangat mengharukan, yang sangat menyedihkan bagi pengikut atau santri-santri beliau, para santri atau pengikutnya Syekh Suluki ini tidak bisa memenuhi wasiatnya daripada Syekh Suluki ini, yaitu dimakamkan di sebelah timurnya sungai. Jadi di situ ada sungai. Nah, dan akhirnya Syekh Suluki ini dimakamkan di sebelah baratnya sungai. Karena kalau dimakamkan di sebelah timurnya sungai ini, nanti tidak ada yang ngurus. Karena pemukimannya itu yang paling banyak itu di sebelah baratnya sungai. Jadi dikhawatirkan nanti tidak ada yang ngurus karena selalu menyeberang sungai. Akhirnya dengan terpaksa jasad Syekh Suluki dimakamkan di sisi baratnya sungai. Di sisi baratnya sungai. Namun apa yang terjadi, wahai sahabat-sahabatku pemirsa MB Channel Raden Beling? Setelah beberapa hari kemudian, dengan rasa menyesal, sang pengikut atau santri-santrinya tidak bisa memenuhi wasiat daripada Syekh Suluki, namun beliau tetap dirawat dan dijaga makamnya. Tapi dengan izin Allah atau dari karomah beliau, akhirnya sungai yang tadinya mengaliri di sebelah timurnya makam, nah, itu mengalirnya beralih ke sisi baratnya makam, sesuai pesan atau wasiat daripada Syekh Suluki, pengen dimakamkan di sebelah timurnya sungai. Yang tadinya makamnya berada di baratnya sungai, itu dilalah kuasane Allah. Dengan kuasa Allah, sungai yang tadinya mengalir di sisi baratnya makam, sisi timurnya makam, itu sungainya pindah mengalirnya di sisi baratnya makam. Oleh karena bentuk sungainya letter U gini. Nah, letter U gini. Akhirnya ke sana. Yang tadinya sebenarnya itu dari arah selatan itu lurus gini. Nah, karena kuasa Allah, akhirnya sungainya itu belok ke sini. Nah, belok ke sini. Nah, seperti sungainya dia. Ini dilingkari oleh sungai. Dari sana itu sungainya melingkar sini, terus sampai ke sana, terus baru ke arah utara. Nah, ini adalah salah satu karomah beliau. Jadi wasiat beliau yang tidak bisa dipenuhi oleh santri-santrinya, dengan kuasa Allah, Allah mentakdirkan ucapan beliau, perkataan beliau, dawuh-dawuh beliau itu menjadi sebuah kenyataan yang akhirnya makamnya itu sesuai dengan wasiatnya terletak di sisi timurnya sungai yang mengalir di sampingnya tadi. Nah, yang mana sungai tersebut adalah sebagai pembatas. Sungai tersebut adalah sebagai pembatas antara Kabupaten Madiun dan juga Kabupaten Nganjuk. Oke, sahabat-sahabat dan juga pemirsa MB Channel Raden Beling, itu adalah sedikit kisah
daripada saya Suluki atau Raden Suryo Kusumo. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil hal-hal yang penting dari sisi beliau. Akan tetapi cerita yang kami sampaikan ini apabila ada kurangnya atau kurang pasnya bagi kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang saya ceritakan ini adalah sebatas kemampuan pengetahuan kami saja. Oleh karena itu, tetap berpedoman teguh pada kebenaran itu hanya milik Allah semata. Oke sahabat dan juga pemirsa MB Channel Raden Beling, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Thank you.